Pernikahan yang penuh cinta tiba-tiba hancur seiring terungkapnya sebuah rahasia. Suamiku yang kucintai ternyata terjerat dalam cinta terlarang dengan kakak iparku sendiri. Rasa sakit yang tak terlukiskan, pengkhianatan yang sulit dimaafkan. Apakah aku bisa memaafkan mereka? Saksikan perjalanan emosional yang penuh dengan konflik, penyesalan, dan keputusan besar yang harus kuambil. Apakah aku akan memilih untuk bertahan, ataukah melepaskan segala yang aku percayai? Sebelum ceritanya dilanjutkan, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Arini, dan seperti kebanyakan orang, aku memiliki impian untuk menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku menikah dengan Rangga 5 tahun lalu, dan pada awalnya semuanya terasa sempurna. Kami berdua berasal dari latar belakang yang berbeda, namun aku merasa kami saling melengkapi satu sama lain. Rangga adalah pria yang sangat mencintaiku, seorang suami yang penuh perhatian, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Kami bukanlah pasangan yang kaya, namun kami bahagia. Itu adalah kebahagiaan yang aku dambakan. Sebuah rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Kami tidak memiliki banyak, tetapi kami memiliki satu sama lain. Dan bagi kami itu sudah cukup. Kami membangun rumah tangga kami di atas dasar saling pengertian dan kepercayaan. Setiap hari terasa seperti perjalanan baru yang menyenangkan, meskipun penuh dengan tantangan. Kami tertawa bersama, berbicara tentang impian-impian masa depan, dan saling mendukung dalam segala hal. Pada awalnya, aku merasa bahwa kami akan terus berjalan bersama, menghadapi segala halangan yang ada di depan. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya, meskipun kita sudah berusaha keras untuk membangun sesuatu yang indah, kenyataan justru membawa kita pada jalan yang tak terduga. Ini adalah cerita tentang bagaimana kebahagiaanku yang sempurna hancur seiring berjalannya waktu. Bagaimana hubungan yang aku bangun dengan Rangga berubah menjadi sebuah mimpi buruk karena satu orang, kakak iparku, Nisa. Aku tidak tahu sejak kapan Nisa mulai masuk ke dalam kehidupan kami. Pada awalnya, Nisa hanyalah sosok yang aku kenal sebagai kakak ipar Rangga, seseorang yang aku anggap biasa. Aku tahu bahwa Nisa adalah wanita yang sangat cantik dan berkarisma, dengan segala hal yang orang lain inginkan. Dia pintar berbicara, selalu tahu bagaimana menjaga penampilannya, dan selalu mendapatkan perhatian dari banyak orang. Namun, aku tidak pernah merasa terancam oleh kehadirannya. Aku berusaha untuk menerima Nisa sebagai bagian dari keluarga kami. Meskipun kadang-kadang aku merasa sedikit cemburu dengan caranya menarik perhatian orang. Ketika Nisa pindah ke rumah kami untuk tinggal sementara, aku berusaha untuk tidak merasa cemas. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman, dan aku tahu bahwa kehadiran Nisa hanya bersifat sementara. Kami memutuskan untuk menolongnya, dan Rangga juga ingin memastikan bahwa Nisa mendapatkan kenyamanan selama tinggal bersama kami. Meskipun awalnya aku merasa agak canggung, aku mencoba untuk menerima Nisa dengan baik, berpikir bahwa ini hanya akan berlangsung sementara. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Nisa mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Rangga, dan aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Rangga yang biasanya selalu ada untukku, kini semakin sering berada di dekat Nisa. Mereka berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan aku merasa seolah-olah aku menjadi bagian yang terlupakan. Aku mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak tentang hal ini,
Tetapi perasaan cemas itu mulai tumbuh. Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Aku merasa terpinggirkan, seolah-olah aku bukan lagi prioritas utama dalam hidup Rangga. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia selalu sibuk dengan pekerjaan atau dengan Nisa. Aku tahu bahwa Rangga mencintaiku, tetapi aku merasa seperti kami mulai kehilangan koneksi yang dulu ada. Aku tidak ingin menjadi wanita yang cemas atau cemburu, tetapi semakin lama semakin sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Aku merasa terasingkan, bahkan di rumah kami sendiri. Suatu hari, ketika Rangga pulang dari kantor, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku ingin mengetahui apakah ada yang berubah. Apakah aku hanya berpikir terlalu banyak, atau apakah perasaanku memang benar? Aku tahu bahwa aku harus jujur dengan perasaanku, karena aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan tidak jelas ini. Rangga, ada yang perlu kita bicarakan, kataku dengan suara pelan, mencoba mencari cara untuk memulai percakapan yang sulit. Rangga menatapku dengan wajah yang penuh perhatian. Apa yang salah, sayang? Jawabnya, sedikit khawatir. Aku menghela napas panjang. Aku merasa ada yang berubah di antara kita, Rangga. Aku merasa terpinggirkan. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara denganmu, kamu lebih sering sibuk dengan pekerjaan atau dengan Nisa. Apa yang terjadi? Rangga terlihat bingung. Apa maksudmu, Arini? Aku tidak merasa ada yang berubah. Aku selalu di sini untukmu, katanya, mencoba meyakinkanku. Aku menatapnya dengan penuh keraguan. Tapi kenapa aku merasa semakin jauh dari kamu? Setiap kali Nisa ada di sekitar kita, aku merasa seperti kita tidak lagi memiliki waktu untuk kita berdua. Aku merasa seperti kamu lebih mementingkan dia daripada aku. Rangga terdiam, dan aku bisa melihat ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Arini, itu tidak benar. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Nisa hanya tinggal sementara di sini, dan aku hanya ingin memastikan dia nyaman. Tapi itu tidak hanya soal Nisa, Rangga. Jawabku dengan suara yang mulai bergetar. Aku merasa seperti aku tidak lagi menjadi prioritasmu. Aku merasa seperti kita tidak lagi memiliki waktu untuk berbicara, untuk bercanda, atau untuk bersama-sama. Apa yang terjadi dengan hubungan kita? Rangga menunduk, seolah merenung tentang apa yang baru saja aku katakan. Aku tidak tahu hari ini. Aku tidak menyadari bahwa kamu merasa seperti itu. Aku selalu mencoba untuk meluangkan waktu untukmu. Tetapi mungkin aku salah. Aku minta maaf jika aku telah membuatmu merasa terabaikan. Meskipun aku ingin percaya padanya, ada sesuatu dalam hatiku yang mulai merasa tidak yakin. Aku merasa seperti Rangga sudah terpengaruh oleh kehadiran Nisa dalam hidup kami, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Kami berbicara lebih lama malam itu, dan meskipun Rangga mencoba meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja, ada perasaan dalam diriku yang semakin sulit untuk diabaikan. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lega, tetapi juga semakin bingung. Rangga berjanji untuk lebih memperhatikan aku, untuk memberi lebih banyak waktu untuk kami berdua. Namun perasaan cemas itu tetap ada. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Aku mulai mempertanyakan apakah ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini. Sesuatu yang tidak bisa aku lihat dengan jelas. Namun, meskipun aku merasa bingung, aku berusaha untuk tetap tenang. Aku berusaha untuk percaya pada Rangga, untuk mempercayai bahwa perasaan cemas ini hanyalah hasil dari kecemasanku sendiri. Tetapi semakin lama, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di antara mereka berdua, dan aku mulai merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku merasa semakin terasingkan. Rangga semakin sering pulang larut malam, dan setiap kali ia pulang, ia tampak sangat lelah.
seperti telah menghabiskan waktu bersama Nisa, atau setidaknya lebih sering berbicara dengannya daripada dengan aku. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Tetapi semakin aku mencoba untuk menutupinya, semakin kuat rasa cemas itu tumbuh di dalam diriku. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Rangga. Aku tahu bahwa ini bukan hal yang baik. Tetapi rasa cemas yang menguasai pikiranku membuatku merasa bahwa aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku membuka ponselnya dan melihat beberapa pesan teks yang sangat mengejutkan. Pesan-pesan dari Nisa. Mereka berisi kata-kata mesra, janji-janji, dan bahkan beberapa pernyataan cinta yang sangat jelas. Aku merasa seolah dunia ini runtuh di sekelilingku. Aku merasa seperti aku kehilangan segalanya dalam sekejap. Rangga, suamiku, yang selama ini aku cintai dengan sepenuh hati, ternyata telah jatuh cinta pada kakak iparku sendiri. Nisa, yang selalu ada di samping kami, ternyata telah merusak segalanya dengan perasaan dan tindakan yang tak terduga. Perasaanku hancur. Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling aku percayai dalam hidupku. Rasanya seperti hatiku dicabik-cabik, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti aku telah kehilangan segalanya. Kepercayaan, cinta, dan kehormatan yang aku bangun dengan susah payah. Setelah membaca pesan-pesan itu, aku tahu bahwa rumah tangga kami tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang telah aku bangun selama bertahun-tahun bersama Rangga hancur seketika. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh Nisa, tetapi juga oleh Rangga yang selama ini aku cintai. Keputusan besar harus aku ambil, tetapi aku belum tahu harus mulai dari mana. Perasaan hancur ini semakin menguasai diriku, dan aku merasa semakin terjebak dalam kebingunganku sendiri. Setelah menemukan pesan-pesan itu di ponsel Rangga, aku merasa seperti dunia ini berubah dalam sekejap. Rasa sakit yang luar biasa menghantam hatiku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun bersama Rangga, suamiku yang kuanggap sahabat, partner, dan pelindung, hancur hanya dengan selembar teks yang seharusnya tak pernah ada. Perasaan itu datang begitu cepat, seperti badai yang mengguncang hidupku tanpa peringatan. Aku tahu, aku harus berbicara dengan Rangga. Aku tidak bisa terus menyimpan rasa sakit ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan hancur dan bingung. Tetapi, setiap kali aku berpikir tentang berbicara dengannya, aku merasa sangat takut. Takut bahwa aku akan kehilangan segalanya. Bahwa aku akan kehilangan Rangga. Dan yang lebih buruk, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku duduk di sofa ruang tamu yang kosong, menatap ponsel yang masih memancarkan cahaya dari pesan-pesan yang barusan aku baca. Setiap kata yang tertulis di sana terasa seperti pisau yang menghujam hatiku. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi, Rangga. Aku ingin kita bersama. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Kata-kata itu berputar-putar dalam pikiranku, dan aku merasa tubuhku lemas. Nisa, kakak iparku sendiri, telah merusak rumah tangga kami. Ia tidak hanya merusak kepercayaan suamiku, tetapi juga merenggut kehormatanku sebagai istri. Aku menundukkan kepala dan menghapus air mata yang mulai mengalir. Aku tahu aku harus berbicara, tetapi aku tidak tahu dari mana harus memulai. Semuanya terasa begitu kacau. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak pernah aku pilih untuk dimainkan. Tetapi kini aku harus menghadapi kenyataan pahit itu. Ketika Rangga pulang,
Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menghindar. Aku harus menghadapinya, apapun yang akan terjadi. Aku berusaha menenangkan diri sebelum ia masuk ke rumah. Setiap detik terasa begitu lama. Aku mendengar suara kunci pintu yang berputar, dan detak jantungku semakin kencang. Rangga masuk dengan wajah lelah, seperti biasa. Ia meletakkan tasnya di meja dan tersenyum padaku. "Hai sayang," kata Rangga dengan nada lembut, seolah tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu, semuanya telah berubah. Aku mengangkat wajahku, mencoba menyembunyikan perasaan yang begitu berat. "Rangga, kita perlu bicara," kataku. Suaraku lebih berat dari yang kuinginkan. Rangga menatapku. Ekspresinya berubah sedikit. "Tentu sayang, ada apa? Kamu terlihat tidak tenang." Aku menundukkan kepala, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku menemukan pesan di ponselmu, Rangga. Pesan dari Nisa." Suaraku terdengar gemetar, tapi aku tahu, aku harus mengatakannya. Aku melihat Rangga terdiam, wajahnya berubah pucat, dan aku tahu bahwa dia sudah tahu betul apa yang sedang aku bicarakan. "Arini," kata Rangga, suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. "Apa yang terjadi, Rangga?" Tanyaku, mataku penuh dengan rasa sakit. "Apa kamu benar-benar mencintai Nisa? Apa kamu benar-benar memilihnya atas diriku?" Rangga hanya diam, tidak bisa menjawab. Aku merasakan sakit itu semakin dalam. Aku sudah tahu jawabannya, tetapi aku masih ingin mendengar penjelasannya. Aku ingin mendengar alasan dari mulutnya. Meskipun aku sudah tahu bahwa kata-kata itu tak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka yang ada di hatiku. Aku tidak tahu harus mengatakan apa hari ini. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, kata Rangga dengan suara yang penuh penyesalan. Namun aku bisa melihat bahwa ada kebingungan di matanya. "Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya terjebak dalam situasi yang aku sendiri tidak mengerti." Aku tertawa miris. Suaraku penuh dengan keputusasaan. "Terjebak? Rangga, kamu tidak terjebak. Kamu memilih untuk melakukannya. Kamu memilih untuk menyakitiku dengan cara ini. Kamu memilih Nisa." Rangga menghela napas panjang. "Aku salah, Arini. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sejauh ini. Nisa, dia selalu ada di dekatku. Dan aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkannya begitu saja. Tapi itu tidak berarti aku tidak mencintaimu. Aku masih mencintaimu, Arini." Aku menggelengkan kepala, merasa semakin bingung dengan kata-kata Rangga. "Rangga, bagaimana mungkin kamu bisa mencintaiku dan pada saat yang sama memilih untuk bersama kakak iparku?" Bagaimana kamu bisa melukai perasaanmu? Melukai perasaan kita dan mengatakan bahwa kamu masih mencintaiku. Rangga terlihat semakin frustrasi. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak tahu hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Aku hanya merasa bingung. Nisa, dia selalu ada di sana. Dia sangat memahamiku. Dan aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa jatuh ke dalam perangkap ini. Aku menatapnya, merasakan rasa sakit yang begitu dalam. "Jadi, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Kamu tidak tahu bagaimana perasaanmu. Tapi aku yang harus menanggung semua ini, Rangga. Aku yang harus merasakan sakitnya. Aku yang harus menanggung pengkhianatan ini." Air mata mulai mengalir dari mataku. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku merasa sangat lelah. Lelah dengan semua kebohongan ini.
Lelah dengan perasaan yang terus-menerus dihancurkan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Rangga. Aku tidak bisa terus merasa terjebak dalam hubungan ini. Aku sudah terlalu terluka. Dan aku rasa aku tidak bisa memaafkan ini. Aku merasa seperti semuanya hilang begitu saja. Rangga mencoba mendekatiku. Tetapi aku mundur. Aku tidak ingin disentuhnya. Aku tidak ingin merasa lebih sakit lagi. Arini, tolong. Dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menatapnya dengan tatapan yang kosong. Tapi kamu sudah kehilangan aku, Rangga. Kehormatan yang kita bangun, kepercayaan yang aku berikan padamu, semua itu telah hancur. Aku merasa sangat terjepit di antara perasaan cinta yang masih ada untuk Rangga dan rasa sakit yang semakin membesar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku masih mencintainya, tetapi aku merasa sangat dikhianati. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ini bersama orang yang telah melukai hatiku begitu dalam? Setelah percakapan itu, aku merasa semakin bingung. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa kami bisa memperbaiki segalanya. Tapi di sisi lain, ada rasa sakit yang begitu dalam yang menghalangi hatiku untuk bisa menerima semuanya begitu saja. Rangga masih mencoba meyakinkanku, berjanji untuk berubah. Tetapi aku merasa semakin jauh darinya. Aku merasa seperti hidup kami yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan impian, kini sudah hancur. Pada malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mencoba mencari solusi atau jawaban. Tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Aku tahu aku harus membuat keputusan besar, tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Keputusan besar itu datang dengan sangat cepat. Aku harus memilih. Apakah aku akan tetap bersama Rangga dan berjuang untuk memperbaiki rumah tangga kami? Atau apakah aku akan pergi dan memulai hidup baru tanpa rasa sakit dan penyesalan yang telah menghinggapi hatiku? Tetapi, apapun pilihanku, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa menghapus perasaan sakit ini. Dan semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa aku harus memilih untuk melepaskan segala sesuatu yang telah hancur. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini. Kepercayaan yang telah hancur tidak akan mudah dipulihkan. Dan aku merasa bahwa aku harus bergerak maju, meskipun itu sangat berat. Rangga telah membuat pilihan, dan aku harus membuat pilihan juga. Apa yang harus aku pilih? Akankah aku memaafkan? Atau akankah aku memilih untuk pergi? Setelah percakapan malam itu dengan Rangga, semuanya semakin terasa semakin tidak jelas. Ketika ia mengungkapkan penyesalan dan minta maaf, aku merasa sangat bingung. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya seperti angin yang lewat, tak ada kejelasan, dan tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang semakin mendalam di hatiku. Apa yang terjadi antara kami tidak bisa hanya diperbaiki dengan kata-kata atau janji. Kepercayaan itu yang selama ini kami bangun bersama telah hancur begitu saja, dan aku merasa sangat sulit untuk mempercayai Rangga lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur kami, menghadap jendela yang sedikit terbuka. Malam itu, langit tampak gelap, hanya dihiasi dengan cahaya bulan yang redup. Perasaan di hatiku pun sama gelapnya. Aku memandang keluar,
Tetapi apa yang aku lihat tidak bisa mengalihkan perhatian dari kekosongan yang kini melingkupi aku. Aku bisa mendengar suara Rangga di ruang tamu, berbicara dengan lembut seperti biasanya, tetapi tidak ada kehangatan di suaranya. Itu adalah suara yang sama, tetapi rasanya begitu asing. Aku merasa terasingkan, dan meskipun kami berada di dalam rumah yang sama, aku merasa jauh sekali darinya. Kecemasan itu melanda. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Berbagai perasaan bertarung di dalam diriku. Di satu sisi, aku mencintai Rangga. Kami telah melewati begitu banyak bersama, bertumbuh bersama dalam suka dan duka, membangun impian kami. Tapi di sisi lain, aku merasa sangat dihancurkan. Kepercayaan yang pernah ada telah tercerai-berai. Dan yang lebih menyakitkan, Nisa, kakak iparku, yang selama ini aku anggap sebagai saudara, justru menjadi bagian dari luka ini. Aku merasa seperti dunia yang aku kenal berubah begitu cepat. Dan aku terperangkap di dalamnya. Aku mendengar langkah kaki Rangga yang semakin dekat. Ia masuk ke kamar, duduk di sampingku. Tetapi aku tidak bisa menatapnya. Hati ini terasa terlampau berat untuk berbicara lebih jauh. Mungkin ada keinginan dari dalam dirinya untuk memperbaiki semuanya. Tetapi aku tidak tahu apakah aku masih memiliki kekuatan untuk memaafkan. Aku ingin kamu tahu, Arini, kata Rangga. Suaranya begitu pelan. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah melukai perasaanmu. Aku berharap bisa memperbaikinya. Tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Aku hanya diam. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Kecewa, marah, bingung. Semuanya bercampur dalam satu perasaan yang begitu kompleks. Aku tahu apa yang Rangga coba katakan, tetapi kata-kata itu tak lagi cukup. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah terjadi. Apalagi dengan Nisa yang begitu terang-terangan merusak hubungan kami. Rangga, kataku akhirnya, dengan suara yang agak serak. Aku merasa sangat sakit. Aku merasa dikhianati. Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku tidak tahu apakah itu cukup lagi. Nisa, dia adalah kakak iparku, Rangga. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam perangkap itu? Kenapa harus dia? Rangga memalingkan wajahnya, menghindari pandanganku. Aku bisa melihat ekspresi penyesalan di wajahnya, tetapi aku juga melihat ketidakmampuan di sana. Aku tidak tahu, Arini. Aku salah, aku tahu. Aku merasa kebingunganku telah membawa aku ke titik ini. Aku terlalu banyak memberi perhatian pada Nisa, dan aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku terlalu egois, dan aku sangat menyesal. Tapi, aku tidak bisa memaafkan begitu saja. Bagaimana bisa? Kepercayaan itu hancur dalam sekejap. Dan meskipun Rangga menyesali semuanya, aku tahu bahwa rasa sakit ini tidak bisa sembuh dengan kata-kata maaf. Kamu bilang kamu menyesal, Rangga. Jawabku dengan suara yang sangat pelan. Tapi, apa yang bisa membuatku percaya padamu lagi? Bagaimana kita bisa kembali seperti dulu? Setelah apa yang terjadi, aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri dalam semua ini. Rangga terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi.
Aku merasa seolah-olah aku sudah kehilangan dia, meskipun ia masih duduk di sampingku, berusaha untuk memperbaiki semuanya. Kami berdua tahu bahwa perasaan yang ada tidak bisa diperbaiki begitu saja dengan permintaan maaf. Waktu yang hilang, kepercayaan yang hancur, semuanya terlalu besar untuk dilupakan. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku perlu waktu, Rangga. Aku butuh waktu untuk merenung, untuk berpikir apakah aku bisa melanjutkan hubungan ini. Aku tidak bisa membuat keputusan saat ini. Suaraku sangat pelan, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Rangga menunduk, seolah menerima kenyataan itu. Aku akan memberimu waktu hari ini. Aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Aku merasa berat hati mendengarkannya, tetapi aku tahu bahwa aku harus memikirkan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya, meskipun Rangga berusaha memberikan jaminan bahwa ia akan berubah. Aku tidak bisa terus hidup di bayang-bayang kesalahan yang telah ia buat. Kepercayaan itu tidak datang dengan mudah, dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayai Rangga setelah semua yang terjadi. Beberapa hari berlalu setelah percakapan itu, dan perasaan yang aku rasakan semakin membingungkan. Rangga tetap berusaha menjaga hubungan kami, tetapi aku merasa semakin jauh darinya. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Setiap kali ia berbicara, aku merasa kata-katanya kosong. Aku tahu Rangga sangat menyesal, tetapi aku juga merasa terjebak dalam perasaan sakit yang terus mengerogoti aku. Aku mulai berbicara lebih banyak dengan teman-teman terdekatku. Mereka semua mendukungku, memberi nasihat, dan menguatkan aku. Mereka tahu betapa aku mencintai Rangga, dan mereka tahu betapa beratnya keputusan yang harus aku ambil. Aku merasa semakin tertekan dengan perasaan ini, dan semakin banyak aku berpikir, semakin aku merasa bahwa aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan terus berjuang untuk hubungan ini meskipun semuanya telah hancur? Ataukah aku harus memilih untuk melepaskan dan memulai hidup baru? Setiap malam, aku merenung, memikirkan setiap kenangan indah yang pernah kami miliki bersama. Namun, setiap kenangan itu juga terasa semakin jauh, seolah-olah aku tidak mengenal Rangga lagi. Nisa, yang sebelumnya aku anggap sebagai saudara, kini menjadi pengkhianat dalam hidupku. Aku tidak bisa menghapus perasaan sakit ini, dan semakin aku berusaha untuk menyembuhkannya, semakin dalam luka itu. Suatu malam, setelah beberapa minggu perasaan cemas ini terus menguasai pikiranku, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rangga sekali lagi. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan besar yang akan menentukan masa depan kami. Aku harus memilih apakah aku akan melanjutkan hubungan ini atau berpisah, dan aku tidak bisa menunda-nunda lagi. Aku menatap Rangga di ruang tamu malam itu, matanya penuh dengan harapan. Ia sudah berjanji untuk memperbaiki semuanya, tetapi aku tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup. Aku harus mendengar keputusan dalam hatiku, bukan hanya berdasarkan janji-janji yang diberikan. Rangga, kataku dengan suara yang lebih kuat. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa hancur, dan aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Rangga menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku mengerti, Arini. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Rangga. Jawabku merasa sangat berat untuk mengatakannya. Tapi aku rasa aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku merasa seperti kita sudah tidak ada lagi.
Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini. Malam itu, keputusan besar itu akhirnya terucap. Aku memilih untuk melepaskan Rangga, memilih untuk mencari kebahagiaan yang sejati, meskipun itu berarti melepaskan segala yang telah aku bangun. Rangga menangis, dan aku bisa merasakan betapa berat perasaan yang ia alami. Tetapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan yang telah menghancurkan hatiku. Meskipun keputusan itu sangat berat, aku merasa lega. Aku tahu bahwa aku telah memilih untuk menjaga kehormatanku, memilih untuk melepaskan rasa sakit yang telah menguasai hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal: aku berhak untuk bahagia. Keputusan itu datang dengan sangat cepat, lebih cepat dari yang aku bayangkan. Setelah bertahun-tahun mencoba untuk menyelamatkan hubungan ini, setelah berjuang untuk memahami dan menerima segala sesuatu, aku merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa. Keputusan besar yang aku hadapi malam itu adalah keputusan yang aku tahu akan mengubah segalanya, akan mengubah hidupku, hidup Rangga, dan bahkan hubungan kami dengan keluarga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku tahu bahwa aku harus membuat langkah besar ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan rasa sakit. Hari-hari setelah percakapan itu terasa sangat berat. Walaupun Rangga mencoba untuk memperbaiki semuanya, aku merasa semakin terasingkan. Setiap kali aku melihatnya, aku melihat penyesalan di matanya. Tetapi aku juga melihat ketidakmampuan untuk benar-benar memperbaiki apa yang telah terjadi. Perasaan itu semakin mendalam, dan aku tidak bisa menutup-nutupi lagi kenyataan yang ada. Setiap hari aku merasa seperti aku sedang terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku kendalikan. Aku merasa begitu lelah, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini. Rangga tetap berusaha mendekatiku, berbicara lebih banyak, mengungkapkan segala penyesalan yang ia rasakan. Namun di dalam hatiku, ada jarak yang semakin besar. Bagaimana aku bisa kembali percaya padanya setelah semua yang terjadi? Bagaimana aku bisa mengabaikan rasa sakit ini begitu saja dan melanjutkan hidup seperti sebelumnya? Rangga berjanji untuk berubah, berjanji untuk tidak lagi membiarkan Nisa masuk ke dalam kehidupan kami, berjanji untuk lebih tegas dalam menghadapi ibunya, dan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk kami berdua. Tetapi janji-janji itu terasa kosong. Setiap kali aku memikirkan apa yang telah terjadi, aku merasa bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Aku merasa sangat tertekan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap kali aku berbicara dengan teman-temanku, mereka selalu memberikan saran yang berbeda. Ada yang menyarankan agar aku memberi Rangga kesempatan kedua. Ada yang mengatakan bahwa aku harus lebih tegas dan melangkah pergi. Semua saran itu terasa begitu kontradiktif. Dan semakin aku mendengarkan mereka, semakin aku merasa bingung. Teman-temanku semua peduli padaku. Mereka ingin aku bahagia. Tetapi aku tahu bahwa pada akhirnya, keputusan ini hanya bisa aku yang buat. Suatu pagi, setelah semalam penuh dengan kebingunganku, aku memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah. Aku merasa bahwa aku butuh waktu untuk diri sendiri, jauh dari semua tekanan ini. Aku pergi sendirian, mencoba menenangkan pikiran yang berputar-putar, mencari kedamaian dalam keheningan pagi. Taman itu cukup sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang berjalan atau berlari di jalur setapak. Aku duduk di bangku taman, menatap langit yang masih gelap. Seolah-olah dunia ini sedang menunggu jawaban dariku. Aku merenung tentang apa yang telah terjadi, tentang bagaimana hidupku yang dulu penuh harapan, kini hancur begitu saja. Aku mulai berpikir tentang apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini. Apakah aku bisa kembali bersama Rangga, meskipun aku tahu bahwa perasaan yang ada di dalam hatiku telah berubah?
Apakah aku bisa memaafkan segala yang telah terjadi dan mulai dari awal lagi? Atau apakah ini saatnya bagi aku untuk pergi, untuk mencari kebahagiaan yang tidak terhalang oleh rasa sakit dan pengkhianatan? Aku terus duduk di sana, merasa semakin lelah. Aku merasa seperti aku telah menjalani hidup yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku mencintai Rangga, itu adalah kenyataan yang tak bisa aku pungkiri. Tetapi mencintainya tidak cukup. Kepercayaan yang hilang, rasa dikhianati yang terus menghantuiku. Itu adalah kenyataan yang sangat pahit, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk menerima semua itu. Saat aku duduk di bangku taman, aku berpikir tentang masa depan. Apa yang akan terjadi jika aku tetap bertahan dalam hubungan ini? Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk melepaskan Rangga dan mencari hidup baru yang lebih baik? Di satu sisi aku merasa takut. Takut jika aku memilih untuk melepaskan Rangga, aku akan kehilangan bagian dari diriku yang sudah begitu lama bersamanya. Namun, di sisi lain, aku merasa bahwa jika aku terus hidup dengan rasa sakit ini, aku tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian yang kuinginkan. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri dalam perjuangan untuk mempertahankan hubungan ini. Ketika aku kembali ke rumah, aku menemukan Rangga sedang duduk di ruang tamu, menunggu aku dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa aku sedang berpikir keras, dan aku tahu ia ingin membuat segalanya lebih baik. Ia mengajak aku untuk berbicara lagi, mencoba meyakinkan aku bahwa semuanya bisa diperbaiki, bahwa kami masih memiliki kesempatan. Namun, aku merasa hatiku semakin tertutup untuknya. Aku sudah terlalu lelah dengan janji-janji kosong dan penyesalan yang tidak mengubah apapun. Aku tahu bahwa Rangga mencintaiku, tetapi aku merasa bahwa cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki segalanya. Rangga, kataku, mencoba menahan air mata. Aku merasa sudah terlalu lama terjebak dalam hubungan ini. Aku merasa sakit, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Rangga menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan hari ini. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menghela napas panjang. Rangga, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah terluka terlalu dalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan apa yang telah terjadi. Rangga menunduk, terlihat semakin bingung dan kecewa. Hari ini, aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku terdiam sejenak, merasakan perasaan yang sangat berat. Aku ingin sekali percaya padanya, tetapi setiap kali aku mencoba, aku merasa semakin terhalang oleh rasa sakit yang begitu dalam. Aku merasa hancur, dan aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Setelah beberapa lama, aku akhirnya berkata, "Aku butuh waktu, Rangga. Aku tidak bisa langsung memutuskan. Aku harus memikirkan ini dengan lebih jernih. Tapi satu hal yang aku tahu adalah, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku butuh kejelasan, dan aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri." Rangga mengangguk dengan lesu. "Aku mengerti, Arini. Aku akan memberi kamu waktu yang kamu butuhkan." Malam itu, aku pergi tidur dengan perasaan yang semakin berat. Pikiranku terus berputar, bertanya-tanya apakah aku membuat keputusan yang tepat. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku harus bisa membuat keputusan untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit ini. Entah itu berarti aku harus melepaskan Rangga, ataukah aku akan terus berjuang untuk hubungan kami. Aku tahu satu hal. Aku harus memilih kebahagiaanku sendiri. Keputusan besar itu akhirnya harus diambil. Aku tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingunganku. Aku harus melangkah ke depan, meskipun itu berarti meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagiku. Ini adalah saatnya untuk memilih. Apakah aku akan terus bersama Rangga?
Atau apakah aku akan memilih untuk menjalani hidup yang lebih bebas, tanpa rasa sakit dan penyesalan yang selama ini menghantuiku? Namun, apapun pilihanku, aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati.